Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ino Pagino. Sobat Ino semua, kali ini kita akan belajar tentang hitung campuran. Apa itu hitung campuran? Nah, dalam materi matematika kita mengenal beberapa operasi hitung, ya. Di antaranya perkalian, pembagian, pengurangan, dan sebagainya. Nah, jika dalam satu kasus ataupun dalam satu soal memuat lebih dari satu jenis operasi, maka soal tersebut masuk dalam kategori hitung campuran. Itu yang dimaksud dengan hitung campuran. Oke, untuk lebih mudahnya langsung kita lihat pada contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, 3 ditambah 4 dikali 5. Ini merupakan satu contoh hitung campuran. Mengapa? Karena pada soal terdapat dua jenis operasi, ya. Yang pertama operasi penjumlahan dan yang kedua perkalian. Nah, apakah ini jawabannya betul? Ini adalah jawaban yang salah, ya. Kenapa? Padahal 3 tambah 4 7, 7 kali 5 35. Nah, kalau kalian menghitungnya seperti itu, maka jawaban yang kalian peroleh ini adalah salah. Kenapa? Karena dalam hitung campuran itu ada yang namanya urutan pengerjaan. Seperti apa? Kita lihat. Nah, di dalam hitung campuran ada yang namanya urutan pengerjaan hitung campuran. Jadi ada urut-urutannya, ya. Yang pertama yang harus dikerjakan dulu adalah operasi dalam tanda kurung. Entah itu operasinya penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau apapun, jika ada di dalam tanda kurung, maka itu harus dikerjakan lebih dulu. Kemudian setelah yang pertama tadi, ya, operasi dalam tanda kurung, yang kedua operasi pangkat ataupun akar. Ini juga urutan yang kedua, ya, harus dikerjakan dulu. Yang ketiga yaitu urutan ketiga adalah perkalian dan pembagian. Yang keempat baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kita harus mengikuti urutan ini jika kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hitung campuran. Nah, jadi kembali pada soal pertama, ini yang betul bagaimana? Kita lihat. Nah, yang betul jawabannya adalah 23. Mengapa 23? Perhatikan bahwa pada hitung campuran, jika ada penjumlahan dan ada perkalian, maka yang harus dikerjakan lebih dulu, kita lihat di sini urutan perkalian nomor 3, sementara penjumlahan nomor 4. Jadi yang harus kerjakan dulu adalah perkaliannya dulu, ya. Jadi kita kerjakan yang ini dulu. 4 dikali 5. Berapa hasilnya? Nah, kita dapatkan 20. Baru setelah itu kita jumlahkan atau kita tambahkan, ya. 3 ditambah 20, maka kita peroleh 23. Nah, inilah jawaban yang betul. Nah, mungkin sampai sini ada yang bertanya. Saya punya kalkulator, saya hitung jawabannya 35. Padahal kalkulator saya betul, baru beli malah. Nah, ini bagaimana ini? Untuk menjawab ini kita lihat dulu kalkulatornya yang mana dulu. Nah, karena pada kalkulator ada dua bentuk, ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah kalkulator saintifik, yang kedua kalkulator biasa atau yang sering disebut kalkulator dagang, ya. Nah, untuk kalkulator saintifik, ya, bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Ini kalkulator saintifik. Nah, ciri-cirinya mudah saja.
Ya, di sini kalau kita lihat tombolnya itu banyak ya. Kita bisa melihat ada tombol sin, cos, tangen dan sebagainya. Ini untuk kalkulator saintifik ini sudah menerapkan ya urutan pengerjaan hitung campuran. Jadi mesin yang ada di kalkulator ini sudah menerapkan urutan pengerjaan hitung campuran. Jadi kalau kalian mengetik 3 tambah 4 kali 5, maka otomatis akan muncul hasil 23. Berbeda sekali dengan kalkulator jenis yang kedua. Nah, ini yang namanya kalkulator dagang. Nah, pada kalkulator dagang ini tidak menerapkan aturan hitung campuran. Jadi ketika kalian mengetikkan 3 tambah 4 kali 5, maka jawaban yang muncul bukan 23 tapi 35. Nah, makanya ketika kalian menggunakan kalkulator dagang untuk menghitung soal-soal yang berkaitan dengan hitung campuran, maka kita sendiri yang harus pandai-pandai menggunakannya. Kita harus menerapkan aturan ini pada saat menggunakan kalkulator ya. Nah, ini bisa dilihat kalau kita mencoba mengetikkan dari yang pertama ya 3, kita lihat ya seperti apa hasilnya. Nah, 3 ditambah 4 kali 5, nah, kita coba hasilnya adalah 35. Jadi bagaimana jika kita menggunakan kalkulator dagang untuk menghitung soal-soal yang berkaitan dengan hitung campuran? Maka kita harus menerapkan langkah-langkah urutan pengerjaan hitung campuran. Artinya bagaimana? Kalau soalnya seperti ini, maka kita tekan dulu 4 dikali 5. Kita cari hasilnya dulu. Setelah ketemu 20, baru nanti kita tambahkan dengan 3. Maka kita peroleh 23. Itu jika kita menggunakan kalkulator dagang. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita salah menggunakan kalkulator ya, terutama yang kalkulator dagang ini. Oke, untuk soal pertama sudah. Kita lanjut pada soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, 5 dikali 4 ditambah 8. Ingat, pada hitung campuran jika ada operasi di dalam tanda kurung ya, ini ya urutan yang pertama, ini harus dikerjakan dulu. Jadi di sini meskipun ini perkalian, ini penjumlahan, bukan berarti dikalikan dulu ya. Kenapa? Karena penjumlahan ini berada dalam tanda kurung, maka ini harus diselesaikan dulu ya. Maka prosesnya 4 ditambah 8 dulu kita kerjakan, ketemu 12. Nah, baru 12 ini kita kalikan dengan 5, maka kita dapatkan 60. Berikutnya nomor 2 mudah ya. Sekarang untuk nomor 3, 5 ditambah 8 kurangi 6 dibagi 4. Nah, ini juga sama, ada operasi dalam tanda kurung, maka yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Nah, maka kita dapatkan 8 kurangi 6, nah, kita dapatkan di sini adalah 2. Kemudian berikutnya nah, ini pembagian 1 dibagi 4, kita dapatkan setengah. Nah, setengah ditambah 5, kita dapatkan 5,5. Ini bentuk pecahan campuran. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, maka bisa kita peroleh 11/2. Nah, ini untuk contoh nomor 3. Sekarang kita lanjut soal contoh yang keempat. 6 dikali 3 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 12. Ingat, di sini ada perkalian,
penjumlahan, pangkat, dan pengurangan. Kita lihat urutannya mana dulu. Nah, di sini maka yang harus dikerjakan dulu adalah pangkat dulu. Ya, pangkat kita selesaikan, kemudian baru kita selesaikan perkalian. Ya, 2 pangkat 3 kita peroleh 8. Kemudian berikutnya 6 dikali 3 kita dapatkan 18. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita selesaikan dari depan. Ya. Kalau dari belakang boleh, asalkan kita sudah menguasai operasi bilangan bulat, maka hasilnya akan sama. Tapi akan lebih mudah jika diselesaikan dari depan, ya. 18 ditambah 8 kita temukan 26 dikurangi 12, maka kita dapatkan hasil 14.